Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Perkuliahan kriminologi kita pertemuan yang ketiga ya. Kali ini kita membahas teori-teori kriminologi. Pertemuan pertama kita membahas pendahuluan atau pengertian, kemudian pertemuan yang kedua kita membahas sejarah ya. Kali ini yang ketiga kita membahas teori-teori kriminologi. Silahkan dibuka ya bahan materi yang telah saya share ke Komting. Oke, jadi teori-teori kriminologi ini terdiri dari beberapa teori-teori. Yang pertama ada teori biologi kriminal. Bapak Ibu jangan lupa absensi tetap di kolom komentar YouTube ya, sebab e-learning kita belum bisa dipakai karena ada sesuatu hal. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan di YouTube juga ya. Jadi nanti jangan bingung gimana absensi gitu. Tonton aja video ini nanti lengkap di sana penjelasannya ya. Aristoteles ini penemu teori biologi kriminal ya, menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Jadi para ahli frenologi seperti Gall ya itu mengatakan mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku ya. Jadi ada nih hubungan tengkorak kepala kita dengan tingkah laku kita itu ada. Ya. Hasil penelitian tersebut menghasilkan dalil-dalil dasar. Yaitu yang pertama, bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak. Kemudian yang kedua, akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan. Lalu yang ketiga, kemampuan atau kecakapan itu berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala. Ya. Jadi oleh karena itu otak merupakan organ dari akal. Sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan atau kecakapan tertentu dari organ. Gitu ya. Jadi dengan demikian ini ciri-ciri biologis yang terdapat benjolan-benjolan pada kepala sehingga bentuk kepalanya tidak simetris, kemudian menunjukkan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan. Ya, untuk itu bagi orang-orang yang melihat bentuk dari ciri-ciri biologis tersebut harus segera menghindari dan penuh kewaspadaan serta menjauhinya untuk mencegah jangan sampai menjadi korban kejahatan. Ya, kemudian Kaisar Lombroso ya, seorang dokter ahli kedokteran kehakiman, mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik atau biologis dan ajaran-ajarannya. Yang pertama, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat penjahat. Lalu yang kedua, bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyangnya. Jadi istilahnya born criminal ya. Jadi diwariskan nih, kejahatan ini diwariskan. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang belum menikah, perlu dilihat nih pasangannya. Ya, jadi kalau kata orang tua bibit bebet bobot itu kan katanya terlalu ngeri kali gitu ya. Ternyata ini benar. Hati-hati. Ya, karena kejahatan itu bisa diwariskan. Ya, kemudian yang ketiga, bakat jahat tersebut dapat dilihat dari mana? Dari ciri-ciri biologis tertentu. Seperti apa? Contoh, mukanya yang tidak simetris ya. Ya, bibirnya tebal, bahaya nih kita ya. Hidungnya pesek, dan lain-lain sebagainya. Ini nampaknya saya agak-agak mancung ya. Yang keempat, bakat jahat tersebut tidak dapat diubah. Artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi. Jadi Bapak Ibu kalau ada teman ngajak-ngajak kita melakukan tindak pidana pencurian misalnya, Bapak Ibu kalau nggak mau ya nggak akan mungkin terpengaruh gitu ya. Tapi ada pula sifat manusia yang gampang terpengaruh. Jadi semua kembali ke kita sebenarnya ya. Jadi Lombroso ini menggunakan teori evolusi